Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani
bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat, kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam KUL, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari saudara kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab kau layak Tuhan, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Benar Tuhan Yesus, kau layak terima penyembahan kami. We give you all the glory, all the honor, all the praise, mighty God. Raja di atas segala raja. Oh, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, kau Raja, yes Lord, segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Kami agungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari para penyembah, satu suara, satu suara. Oh, sebab kau layak, sebab kau layak. Come on everybody. Angkat suaramu, angkat tanganmu para penyembah. Kasih yang terbaik buat Raja. Come on. Oh, sebab kau layak Tuhan. Yes. Oh, amin. Come on. Raja di atas, sama-sama para penyembah. Oh, sebab kau layak, layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian,
keajaiban, keperkasaan hanya buat Tuhan Yesus. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar, yang bertahta di atas pujian kami. Kami perkatakan di pada kedua ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kacau dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Kami perkatakan tempat ini penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, katakan. Tanpa musik saya mendengar tepuk tangan bagi jemaat Tuhan di pada raya kedua ini semua. Saya percaya bisa lebih keras lagi dong. Come on. Sorakan haleluya. Boleh saya tanya pagi ini di pada kedua yang anak-anak muda boleh angkat tangan. Anak-anak muda. Salah. Pertanyaan saya salah. Berapa banyak yang hadir pada raya kedua ini berjiwa muda? Itu baru betul. Kasih tahu kiri kanan minimal 5 orang sambil tos bilang gini. Allah kita luar biasa. Allah kita dahsyat. Dia sumber sukacita kita. Yang bangga punya Yesus. Sekali lagi bersorak buat Tuhan. Sorakan. Come on everybody. Come on. Mari jemaat yang diberkati. Katakan puja. Pujian syukurku. Come on. Hey. Naikkan bagimu. Katakan kasihmu. Kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Katakan hidup bersamamu. Ikuti semua. Ikut kehendakmu. Mari berjalan sama-sama. Ku berjalan tinggalkan masalah. Angkat kedua tanganmu jemaat. Katakan kasihmu. Let's go. Kasihmu.
sungguh ajaib Tuhan. Di antara suku bangsa, dengan segenap imanmu nyanyikan. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya hancurkan musuh. Mari saudara nyatakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Mulut kami memuji-Mu Tuhan, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Naikkan tanganmu serukan, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh mulut kami memuji-Mu, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Serukan haleluya. Bagi Yesus yang hidup, ya Yesus yang sudah bangkit dan tebus dosa kita. Amin. Sebab Tuhan, mari saudara nyanyikan dengan segenap imanmu, dengan tanganmu yang terangkat. Mari kita nyatakan, Tuhan begitu dahsyat. Oh Lord, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, yes, hancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh Tuhan, kami percaya. Sebab Tuhan Maha besar, yes Lord, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi nyatakan, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Yes Lord, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Jesus. Kurabashada labadakala labasikiala laba. Kurabashanda labasikiala laba laba. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
kami dimuliakan atas seluruh bumi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, ini pujian kami Bapa. Aku hendak pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Sembah Dia saudara di tempat duduk. Mulai mengangkat tangan sembah Tuhan yang dahsyat itu. We give you all the glory, all the honor, all the praise God. Atas seluruh bumi. Sekali lagi dan kita sembah Dia sambil pandang wajah Tuhan. Angkat tanganmu. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Dahsyat nama-Mu Tuhan kami dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan.
para makhluk di surga memujimu, menyembahmu. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua, tersungkur dan melemparkan mahkota mereka dan berkata, Tuhan Allah barisan bangsa Israel, Allah semesta alam, Allah yang kudus, tak ada duanya, tak ada bandingannya. Oh, kau layak disembah. Mulai sembah Dia, saudara. Mulai sembah Tuhan. Iralabose. Haleluya. Kami punya Tuhan, Yesus namanya, yang buat kejadian kami dahsyat hari ini. Kami ada sampai detik ini, semua karena anugerah-Mu. Oh, Yesus dahsyat. Kita bebas menyembah Tuhan, saudara. Kalau saudara mau berdiri, silakan berdiri, bebas menyembah Tuhan. Haleluya. Nikmati penyembahan dari tempat ini. Ada tangan-tangan terangkat, ada wajah-wajah memandangmu, ada hati yang bersyukur karena Tuhan. Ya. Kami bersyukur. Bersyukur atas kejadianku. Hari ini ku ada karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami datang dengan nyanyian baru. Mazmur pagi menyapa Tuhan, menyembah-Mu. Lebih dalam ku menyembah, menikmati kasih Tuhan. Lebih lagi ku bernyanyi, memuji Tuhan Rajaku. Yang percaya angkat tanganmu. Percaya penuh kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Tak pernah terlambat Tuhan menolongku. Ku terima berkat yang terbaik, berserah penuh kepada Tuhan. Dia pasti buka jalan, rancangannya baik. Tuhan
terima berkat yang terbaik. Yang setuju dengan Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita belajar pujian ini sama-sama saudara. Katakan, Tuhan ku bersyukur atas kejadianku. Hari ini ku ada karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami datang dengan nyanyian baru. Mazmur pagi menyapa Tuhan, menyembah-Mu. Lebih dalam, lebih dalam ku menyembah, menikmati kasih Tuhan. Lebih lagi ku bernyanyi, memuji Tuhan. Kami mau percaya, percaya penuh kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Tak pernah terlambat. Tuhan menolongku. Ku terima berkat yang terbaik. Kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Dia pasti buka jalan. Amin. Rancangannya baik, Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat yang terbaik. Percaya penuh kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Tak pernah terlambat. Tuhan menolongku. Ku terima berkat yang terbaik. Mari berserah penuh kepada Tuhan. Dia pasti buka jalan. Amin. Rancanganmu yang baik, Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat yang terbaik. Berserah penuh kepada Tuhan. Dia pasti buka jalan. Rancangannya baik. Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat yang terbaik. Berserah di tempat ini Tuhan. Dia pasti buka jalan. Rancangannya baik, Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat yang terbaik. Supaya saudara percaya bahwa Tuhan masih menolong kita saudara. Pujian ini belum ada di YouTube, dimanapun belum ada. Tadi saya belum saksikan di ibadah pagi, ibadah doa saya saksikan. Pujian ini diciptakan oleh seorang hamba Tuhan, namanya Pastor Daniel Hutagalung. Beliau ini gak terkenal di mana-mana karena beliau suka melayani daerah-daerah pedalaman, penjara-penjara. Suatu hari dia ciptakan lagu ini saudara. Saya dengar. Waktu saya dengar pertama kali saya sangat diberkati saudara. Saya tahu waktu saya makin mendalam menyembah Tuhan, Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan buka jalan. Mujizat masih terjadi. Saya sangat diberkati dengan lagu ini saudara. Saya percaya saudara. Saya nggak tahu saudara ibadah kedua yang datang dengan masalah apa,
pergumulan apa. Cuma satu yang Tuhan minta, tetaplah percaya dan berseru. Saat firman nanti ditaburkan oleh hambanya, Pastor Jeffrey, saudara pasti dikuatkan dan diberkati Tuhan. Saya nggak tahu masalahmu, tetaplah percaya dan berserah kepada Tuhan. Di saat di depan mentok, belakang mentok, kiri kanan mentok, waktunya kita memandang ke atas. Ada pertolongan dari Tuhan. Engkau yang percaya boleh bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan percaya. Percaya penuh kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Tak pernah terlambat Tuhan menolongku. Ku terima berkat yang terbaik. Berserah Bapa, kami percaya Kau sanggup buka jalan. Buka jalan. Rancangannya baik, Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat yang Saya rindu biar jemaat Tuhan saja sambil angkat tanganmu percaya. Percaya Tuhan, kami percaya. Yes, tak pernah terlambat. Amin. Menolongku, ku terima berkat yang terbaik. Dari tempat engkau berdiri, angkat tanganmu berserah. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang percaya dan berserah. Dia pasti rancanganmu, rancangannya baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat yang sekali lagi saudara. Percaya, percaya penuh kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Tak pernah terlambat. Tuhan menolongku. Ku terima berkat yang terbaik. Berserah penuh kepada Tuhan. Dia pasti buka jalan. Rancangannya baik. Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat yang dengan iman katakan rancangannya baik. Rancangannya baik. Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat yang lebih lagi saudara. Dengan penuh iman katakan rancangannya baik. Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat yang terbaik. Tepuk tangan paling meriah buat dia. Haleluya. Haleluya. Ya. Bapak, kami percaya pagi siang hari ini Tuhan, Kau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kau Tuhan yang merancangkan jalan-jalan yang terbaik buat kehidupan kami. Kau Tuhan yang gak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Kau Tuhan yang ada di depan kami, yang mengawal kehidupan kami. Dan kami percaya apapun keadaan, situasi, kondisi yang gak menentu. Kondisi bukan penentu,
Tuhanlah penentu. Keadaan bukan penentu, Tuhanlah penentu. Situasi, kondisi gak menentu, tapi kami punya kepastian di dalam Yesus Kristus anak domba Allah. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Beritakan firman-Mu, kuatkan yang lemah. Alami terobosan-terobosan yang engkau akan alami siang hari ini. Dan perkataan firman Tuhan yang engkau akan dengar di menit-menit ke depan. Menjadi kebenaran yang akan memindahkan kehidupanmu di hari-hari ke depan. Di jalan-jalan yang terjal engkau akan melihat mata air kehidupan. Engkau akan melihat jalan-jalan yang dibukakan Tuhan di hari-hari ke depan. Dan siang hari ini kami mau terima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang menolong kami, supaya waktu kami dengar benih ini menjadi benih yang terbaik, jatuh di tanah hati kami yang terbaik, dan benih ini akan bertumbuh, benih ini akan berbuah, dan apapun yang sedang terjadi kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu diberkati dengan kesaksian Pak Tesar tadi? Berapa banyak kasih tepuk tangan Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, tahukah Bapak Ibu bahwa kepercayaan kita akan selalu terlihat dari ketaatan kita. Jadi kepercayaan kita selalu dilihat Tuhan, dicermati Tuhan lewat ketaatan saya terhadap apa yang saya percayai. Setuju Bapak Ibu? Coba saya mau tanya Bapak Ibu, apa bukti Anda mempercayai seseorang? Dia melakukan apa yang Anda perintahkan kan? Setuju Bapak Ibu? Apa bukti Anda percaya kepada seseorang? Sederhana, apa yang Anda sampaikan, apa yang dijanjikan dan apa yang Anda janjikan, Anda dan orang itu melakukannya. Setuju Bapak Ibu? Nah, tahukah saudara bahwa kepercayaan tidak hanya datang dari aminmu? Oke? Karena gak semua amin bikin aman. Tapi kepercayaanmu akan selalu terlihat dari ketaatanmu kepada apa yang Anda percayai. Setuju? Makanya khotbah itu paling susah. Halo Bapak Ibu. Oke? Bukan karena durasi waktunya Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, si pengkhotbah dan Tuhan yang telah meletakkan firman-Nya di mulut saya, itu mesti memberikan satu kepastian bahwa apa yang Anda dengar, Anda tindak lanjuti. Dan lagi-lagi, Tuhan itu terbukti jadi penolong karena Anda taat melakukan apa yang Dia perintahkan. Halo Bapak Ibu. Jadi dengar baik-baik. Sejauh mana Tuhan bertindak, itu selalu datang dari sejauh mana Anda taat. Firman Tuhan gak berarti banyak. Kalau apa yang Anda terima, Anda gak tindak lanjuti dengan ketaatan. Bapak Ibu percaya gak berkat udah selesai 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib? Setuju? Tapi menghadirkan itu real, nyata atas kehidupanmu, itu pakai password. Cukup dengan 4 huruf. Dibaca dari depan sama, dibaca dari akhir sama. Namanya taat. Coba baca dari kiri, baca dari kanan. Nah tuh, ngomong taat aja, taat. Jadi memang taat itu menentukan banyak hal. Makanya gini, banyak orang Kristen gak ngerti banyak gak apa-apa. Yang penting banyak taatnya. Setuju Bapak Ibu? Wah ada tipikal orang Kristen. Yang pendeta baru shalom dia udah gak tahu. Ini lagi. Oke? Dia banyak tahu Bapak Ibu. Makanya gini, Kristen banyak tahu itu gak banyak taat. Itu benar ahli Taurat.
orang Farisi, Bapak Ibu. Pokoknya kalau ngomong firman, dia udah paling tahu dan seakan-akan paling taat. Tahu arti seakan-akan. Oke? Itu tadi di ruang transit, saya dengan Pak Rudi dan Bu Sil tadi ngobrol dengan Agung dan istrinya gitu ya. Ngobrol. Kata jangan-jangan itu berefek punya respon yang berbeda loh. Saya tadi bilang sama Pak Rudi, Pak jangan-jangan. Terus Pak Rudi terjemahkan, jangan. Loh, katanya sama loh. Kalimat yang dipakai itu sama loh. Saya bilang, jangan-jangan. Tahu arti jangan-jangan? Dugaan. Asas praduga tidak bersalah. Jangan. Lah, begitu nyampe di Pak Rudi yang di depan saya head to head dengan Pak Rudi menerjemahkan dengan kata yang sama, kalimat yang sama, intonasi beda. Jangan. Udah beda jangan-jangan di sini sama jangan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa apa yang Anda terima itu Anda harus manifestasikan dengan ketaatanmu. Oke? Tahu nggak? Bikin Tuhan bertindak atas bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, persoalan yang makin rumit, gampang. Ketaatanmu. Amin, Bapak Ibu. Anda tahu nggak tempat teraman di muka bumi ini ada dalam ketaatan. Itu tempat paling aman dan paling nyaman. Oke? Nah, hari ini Bapak Ibu, di menit ini, di waktu-waktu yang singkat ini, saya ingin sharing tentang bagaimana kita memelihara iman. Bapak Ibu tahu nggak? Kita itu seringkali gagal memelihara iman, tapi jarang gagal memelihara masalah. Ulang ya. Kita seringkali jadi orang percaya yang gini, kita itu nggak pernah gagal, jarang gagal memelihara persoalan. Kita itu jarang gagal memelihara masalah. Kita itu jarang gagal memelihara pergumulan, jarang. Tapi kita seringkali gagal memelihara iman. Bapak Ibu coba saya tanya, yang mesti dipelihara, karena kalau nggak dipelihara dia nggak bertumbuh yang mana? Pak Bu dengar baik-baik, masalah nggak usah pelihara, dia datang sendiri. Setuju Bapak Ibu? Anda nggak usah upayakan. Anda mau rajin berdoa, rajin berdosa, sama. Setuju? Itu nggak usah diundang-undang. Ya nggak usah, come, gitu. Nggak usah Bapak Ibu. Karena yang namanya masalah, Anda nggak usah undang, dia datang. Anda nggak usah panggil, dia tiba. Dan nggak pernah tahu kapan jatuh temponya. Nah persoalannya gini, yang namanya iman mesti Anda pelihara. Sebab kalau Anda nggak pernah rawat, Anda nggak pernah pelihara, iman Anda itu decline. Iman Anda itu akan mengalami degradasi. Yang di sini nggak usah diapa-apain, dia tumbuh, dia tambah, tumbuh, tambah. Kelihatan kan dari wajah saudara ngelihat saya? Itu nggak usah diapa-apain lagi nyembah. Persoalan banyak pastor. Lagi worship, Tuhan hidup ini berat. Biar engkau saja yang menanggungnya Tuhan. Halo? Sementara yang di sini, Pak Bu dengar baik-baik. Kalau Anda mahir, Anda terampil, Anda skillful memelihara yang di sini. Yang di situ nggak kerasa. Nggak kerasa. Nah orang yang nggak pernah pelihara imannya, nggak pernah rawat imannya. Bukan cuman nggak kerasa. Bukan cuman kerasa, tapi dirasa-rasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena gagal di sini Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. 2 cara memelihara iman. Bilang sama-sama 2 cara. Pak kenapa cuma 2?
Karena waktunya tinggal 20 menit. Prolog aja 10 menit hanya untuk meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa topik ini penting. Oke? Itu ambil waktu 10 menit loh Bapak Ibu. Hanya untuk yakinkan Anda loh. Aduh Bapak Ibu ya. Oke, karena begitu ada yang begitu selesai tadi, nyanyi duduk, belum ada yang siap dengar firman loh. Belum siap, makanya perlu disiapkan. Ya. Bilang, saya sudah siap. Nah gitu Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat 2 cara memelihara iman. Kalau memelihara masalah, kelihatannya Anda paling mahir. Ngalah-ngalahin Tuhan. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Nah hari ini saya kasih tahu kepada Bapak Ibu gimana cara memelihara iman. Iman perlu dipelihara? Amin. Namanya memelihara itu berarti cara meningkatkan kualitas enggak? Loh iya coba pernikahan Anda enggak pernah pelihara. Anda pelihara yang lain. Halo? Setuju ya? Setuju. Nah, lihat Markus pasal 11 ayat 23. Kitab Injil Markus pasal 11 ayat 23. Oke, saya akan bacakan kepada kita semua. Buka hati Anda selebar mungkin ya. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu. Aku itu siapa? Bukan pengetahuannya, bukan. Aku Tuhan berkata kepadamu. Mu itu Anda dan saya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hari ini Anda datang dengan gunung persoalanmu kan? Beberapa dari Anda pagi hari ini datang dengan gunung keuanganmu. Persoalanmu itu dalam bentuk gunung keuangan. Beberapa dari Anda itu persoalanmu dalam gunung-gunung pernikahanmu. Beberapa dari Anda, gunungnya Anda itu adalah gini, suami yang gak berubah. Oke, beberapa dari Anda gini, istri yang gak berubah. Beberapa dari Anda gini, Anda khawatir dengan masa depan kehidupan anak-anakmu. Anda punya gunung-gunung persoalan di kesembuhan, di kesehatanmu. Apapun gunung persoalanmu, Alkitab bilang, barang siapa berkata kepada gunung ini, perhatikan kata, berkata. Berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal. Ada syarat nggak di situ? Ada syaratnya. Asal tidak bimbang hatinya. Lihat, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka, ada asal, maka. Asal, maka. Coba Anda, asalmu apa? Asalmu apa? Makanya nggak pernah jadi maka. Yang ada makanya, gitu kan. Karena asalnya itu asal-asalan. Makanya. Sementara Tuhan nggak. Komunitas gereja lokal GBI HOB. Itu Tuhan bilang gini, asal, maka. Halo Bapak Ibu. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Dari ayat ini aja kita ketemu 2 cara memelihara iman. Oke, baca ya. Pertama, berkata kok. Iman kok dalam hati. Halo? Enggak ya? Anda itu kalau nyumpahin orang perkataan, beriman dalam hati. Halo? Alkitab berkata gini, berkata. Lalu ditutup dengan kalimat apa yang dikatakannya. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Hal yang pertama dengar. Hal yang pertama. Gimana saya memelihara iman? Saya memelihara iman. Bukan iman mingguan, kayak gini, 30 menit, tok, khotbah. Halo?
Terus Anda berkata gini, puji Tuhan pastor, sejak pastor khotbah tentang memelihara iman, aduh saya makin aman. Karena saya suka amin. Enggak, amin itu penting karena amin artinya gini, ya saya percaya. Tapi ternyata ayat ini berkata gini, yang pertama supaya iman saya terpelihara, iman saya terjaga, iman saya terawat. Yang pertama Alkitab bilang, barang siapa berkata, jadi dengar baik-baik. Ternyata cara memelihara iman itu terlihat dari bagaimana Anda memelihara perkataanmu. Halo? Makanya gini, orang Kristen yang hariannya itu dipenuhi dengan kata-kata umpatan. Ulang. Ada ayatnya, nanti saya bukain ayatnya supaya nggak bilang pendeta asal ngomong. Ada ayatnya. Orang Kristen yang aktivitas hariannya itu loh, ngomong dengan kata-kata yang nggak benar, dengan kata-kata umpatan, dengan kata-kata yang nggak memberkati, jadilah sesuai dengan apa yang Anda katakan. Jadi jangan bikin, Tuhan kok kayak gini? Lah emang kayak gitu dari kamu, kok bukan dari saya? Coba dari mana? Coba. Anda percaya nggak? Ekspresi Anda percaya lewat perkataanmu kan? Coba, Anda akan tahu, saya percaya sama seseorang dari mana coba? Dari pikirannya. Anda gak tahu pikiran saya sampai saya mengatakannya, bos. Ada yang tahu pikiran saya sekarang? Coba, ada. Lawang saya juga gak tahu pikiran Anda kok. Coba, saya tahu pikiran Bapak Ibu itu dari apa yang Anda katakan dong. Berarti saya tahu iman Anda sejauh apa dan sejauh mana. Itu dari apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda gemakan, apa yang Anda katakan. Katakan, gemakan, ucapkan. Katakan, gemakan, ucapkan. Jadilah kayak gitu. Halo? Perkataan, udah buka ayat aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pingin diyakinkan pakai ayat ya? Ya, memang kudu yakin pakai ayat Bapak Ibu. Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Coba. Ada ayatnya loh. Siapa memelihara mulut dan lidahnya. Mulut dan lidah. Memang itu satu paket. Coba, Anda punya mulut tapi gak punya lidah? Coba, letaknya lidah di mana? Mulut, gak pernah ada lidah di kuping, gak pernah. Halo, jadi memang hebat. Si Amsal ini nulis, siapa memelihara mulut dan lidahnya, ternyata tahu gak, mengundang kesukaran hidup itu gampang. Undanglah dia pakai mulut dan lidahmu, haleluya. Lo ada ayatnya kok. Nak, sampai kapanpun ya nak, Papa di hadapan langit dan bumi. Loh pakai ayat loh. Gak ada harapan buat kamu. Jangan heran. Sumpah serapah Anda akan mempersulit masa tua Anda. Halo? Enggak ya? Loh ada ayatnya kok. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Berarti gini, orang yang gak pelihara mulut, orang yang gak pelihara lidah, lahirkan, menarik kesukaran hidup. Datang, merapat, merangkul, mencium hidupmu. Coba. Jadi iman gak? Kalau gak percaya, jangan dicoba. Anda perkatakan hal-hal yang buruk terhadap anak Anda. Kamu memang maaf. Go. Blok. Kamu itu gak kayak temannya anak papa. Kamu ya. Iya kamu.
semua perkataan-perkataan yang Anda ucapkan, apapun yang Anda ucapkan, jadi iman dong. Karena Alkitab bilang sering digemakan. Tahu arti digemakan itu diulang-ulang, ulang-ulang. Sampai kitab ulangan selesai, masih Anda ulang. Jadi jelas loh. Kalau Anda ingin pelihara imanmu, pemeliharaan iman, terpeliharanya iman Anda, itu terlihat dari terpeliharanya mulut lidahmu. Tuhan yang bilang. Makanya saya segera tahu tuh, kadar iman, takaran iman seseorang, lihat dari aktivitas mulutnya di hariannya. Halo? Itu Bapak Ibu kalau berdiri di sini ya, itu sudut pandang mata itu beragam respon. Ada yang gini. Ada yang gini. Beragam respon loh dari tatapan Anda. Saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Yuk hari ini Bapak Ibu, pelihara iman itu dengan memelihara perkataanmu. Karena apa yang Anda pelihara itu yang akan jadi. Apa yang Anda pelihara itu akan jadi maksimal. Nah kemaksimalan itu datang dari apa yang Anda pelihara. Makanya Alkitab bilang kita kalau pelihara mulut kita kalau pelihara lidah kita memelihara kehidupan kita, iman kita dari kesukaran. Jadi maafkan saya Bapak Ibu, Tuhan bukan selalu kasih Anda kesukaran. Mulut Anda lah yang bikin kesukaran datang ke dalam hidup Anda. Terus tanya Tuhan lagi kan, Tuhan kenapa begini? Tuhan jawab, emang gak begitu? Yang menghadirkan itu siapa? Lo ucapan Anda. Halo Bapak Ibu setuju? Pak, itu mah perjanjian lama ayatnya. Memang ada perjanjian baru? Ada. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13 coba. 2 Korintus 4 ayat 13. Tuh, 2 Korintus 4 ayat 13 saya bacakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Loh, roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Ada tertulis. Aku percaya. Coba bukti Anda percaya apa? Berkata-kata dong. Berarti apa yang Anda katakan, Anda percayai enggak? Berarti apa yang Anda katakan buruk, Anda sumpahin keadaan, Anda sumpahin suamimu, Anda sumpahin istrimu, Anda sumpahin anak-anakmu, Anda sumpahin situasi, peristiwa. Itu yang Anda percayai. Tapi enggak kok. Ya apa itu ada ayatnya. Ada ayatnya, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi apa yang Anda katakan itu datang dari apa yang Anda percayai. Maka kami juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. Amin Bapak Ibu. Keadaan belum berubah, jangan berhenti mengatakan hal yang baik buat suamimu. Keadaan belum berubah, jangan berhenti mengatakan yang terbaik buat istrimu. Keadaan belum berubah, jangan berhenti memperkatakan hal yang baik buat bangsa ini. Keadaan belum berubah, jangan berhenti memperkatakan apapun hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit, hal-hal yang mengecewakan Anda. Coba belajar memperkatakan. Sebab gini, Tuhan akan kunci. Sama seperti perkataanmu yang buruk, iblis juga akan kunci. Halo Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Perkataanmu itu akan mengunci banyak hal. Iblis yang mengambilnya atau Tuhan yang mengambilnya. Anda penentunya, bukan Tuhanmu. Lah mulut-mulut Anda, mulut-mulut kita. Setuju Bapak Ibu? Lidah-lidah kita loh Bapak Ibu. Makanya hal yang pertama jelas. Ternyata gini, jika engkau berkata kepada gunung ini, jadi perkatakan hal-hal yang benar, perkatakan hal-hal yang wajib, perkatakan hal-hal yang sesuai firman terhadap segala situasi dan kondisi bahkan keadaan. Termasuk waktu saya mau naik dari mimbar itu. Mbak dulu sampai di sini. Saya perkatakan atmosfernya. Tuhan aku perkatakan kebenaran ini landing sempurna di hati jemaatmu. Engkau cinta mereka sama seperti aku mengasihi mereka. Loh coba. Halo? Tapi ada yang gak dengerin gak?
Ada yang dengerin? Enggak dengerin Pak. Enggak apa-apa, saya tetap perkatakan. Roh Kudus yang akan memperdengarkan ini setelah dia pulang ke rumah. Amin Bapak Ibu. Yang pertama memelihara iman itu gini. Memelihara perkataanmu. Yang kedua, coba kembali ke ayat tadi. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata. Sudah ya. Memelihara iman itu memelihara perkataan. Banyak orang Kristen itu gak ngerti gimana cara memelihara iman. Oke, Anda katakan berdasarkan apa yang Anda percayai, Alkitab bilang. Nah kalau Anda percaya firman, ya Anda perkatakan firman. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Perhatikan, asal tidak bimbang hatinya. Yang pertama, pelihara mulut Anda, pelihara lidah Anda, pelihara perkataan Anda. Tapi yang kedua, yang gak kalah pentingnya, yang setara di ayat yang sama, yang Yesus yang berkata sendiri, bukan muridnya, Yesus sendiri yang ngomong. Selain memelihara perkataanmu, tapi yang kedua, memelihara hatimu. Karena seringkali, maafkan saya Bapak Ibu, antara mulutmu dan hatimu gak sinkron. Nah di ayat ini, asal tidak bimbang hatinya. Berarti selain saya memelihara perkataan, saya mesti memelihara hati saya. Saya mesti merawat hati saya. Kenapa harus merawat hatimu? Kenapa harus memelihara hati? Jelas Alkitab bilang serangan kepada hati, serangan kepada kehidupan. Anda tahu nggak melumpuhkan hidup seseorang? Lumpuhkan hatinya. Anda tahu nggak cara melumpuhkan pernikahanmu antara suami dan istri? Begitu istri hatinya lumpuh, pernikahan lumpuh. Halo? Tapi Pak tetap sama-sama. Iya, tapi dingin. Sedingin ruangan ini. Oh iya, karena begitu persoalan hati Bapak Ibu, Alkitab berkata gini kan, Anda tahu gak usah buka ayatnya, ayat hafalan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari hatimu terpancar kehidupan. Jadi jelas, Bapak Ibu saya mau bacakan terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama berkata gini, menulis gini. Yang terutama sekali, loh udah terutama sekali. Sekali terutama, terutama sekali. Jagalah hatimu karena hatimu, jelas ini ayat ini. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupanmu. Makanya lihat. Orang yang ruang batinnya penuh sampah, imannya gak bisa tumbuh. Mana ada sampah bikin sehat? Pernah Anda simpan sampah di dalam rumah? Coba, sampah itu anggaplah sisa makanan 1 bulan lalu. Lupa buang karena Anda ngelencar ke luar negeri. Tiba-tiba pulang, coba masuk. Sekalipun Anda nyanyi, ku masuk ruang maha kudus. Anda mau nyanyi pakai lagu rohani sekalipun, baunya menyengat. Kenapa? Sampah. Bapak Ibu saya titip pesan. Kalau Tuhan berkata gini, asal tidak bimbang hatinya. Berarti gini, persoalan iman itu kalkulasi Tuhan itu bukan cuma perkataanmu. Tapi hatimu. Oke? Makanya gini, orang yang hidupnya iri hati, imannya kerdil. Oh iya, emang ada ayatnya? Ada, ayat penutup Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu. Lukas 6 ayat 45. Dan saya selesai. Lukas 6 ayat 45. Yuk, Lukas 6 ayat 45. Tuh, lihat Lukas 6 ayat 45. Ayat 45. Ada ayatnya. Menulis begini Bapak Ibu. Orang yang baik. Coba. Orang yang baik. Orang baik bilang sama-sama amin. Nah, itu. Orang yang baik. Mengeluarkan. Coba. Saya mau tanya Bapak Ibu. Yang namanya mengeluarkan. Itu dari dalam keluar. Apa dari luar ke dalam? Dalam keluar. Betul Bapak Ibu? Berarti mau lihat luarnya, lihat
mengeluarkan barang yang baik. Barang yang baik itu dari mana? Yesus Kristus yang Anda sembah itu kasih tahu jawabannya. Dari, tahu arti perbendaharaan? Tahu tugasnya bendahara apa? Di kantor ada bendahara, di gereja ada bendahara. Tugasnya bendahara apa? Nyimpan duit. Karena memang bendahara tugasnya nyimpan. Habis dikolek disimpan. Ternyata apa yang Anda simpan mempengaruhi kehidupan Anda. Perbendaharaan yang baik, hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Kalimat penutup. Baca sama-sama. 2, 3. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari Tuhan. Enggak ada ayatnya, Pak. Yang Anda ucapkan itu meluap dari hati Anda. Kalimat penutup saya. Sehatnya hatimu, itu sehatnya hidupmu. Menyenangkan loh, hati sehat. Berkata kepada gunung, pindah. Gak punya keraguan, gak punya kebimbangan. Kenapa? Karena hati bersih, mulut bersih. Coba. Ada keraguan gak kalau mulut saya bersih dan hati saya bersih? Nehi marajane. Punya keyakinan, firman jadi daging, firman jadi kehidupan. Amin Bapak Ibu. Ya. Udah Bapak Ibu. Ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu pagi siang hari ini. Meteraikan firman-Mu. Hamba-Mu punya keterbatasan dalam banyak hal. Tapi kami punya Roh Kudus yang berdiam di dalam kami. Kau mahir membongkar hati kami. Kau cakap menunjukkan perkataan-perkataan kami yang salah. Dari mimbar ini, dari tempat di mana hamba-Mu berdiri. Tahirkan mulut kami. Murnikan batin kami. Supaya perjalanan kami disebut berhasil bahkan beruntung. Perkataan kami mengandung kuasa. Perkataan kami merilis kuasa. Sementara iman kami bersepakat. Hati kami bersepakat dengan perkataan kami. Dari iman menuju iman. Dari perkataan yang benar dan hati yang bersih. Iman lahir. Dan Tuhan akan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Melebihi dari yang bisa kami bayangkan. Melebihi dari yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa siang hari ini. Apapun persoalan kehidupan umat-Mu, kegagalan ucapan kami, kesalahan perkataan kami, ketidakmurnian batin kami. Darah anak domba menguduskan perkataan kami. Memelihara, mentahirkan batin kami Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai. Yesus Kristus anak domba Allah ditinggikan, disayangi, dicintai, dihormati oleh setiap kami di ruangan ini. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata amin. Silakan kembali dulu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang akan mengelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan sehingga Asher dapat menghampiri dan melayani. Serta yang ingin memberikan persembahan melalui QR dapat men-scan QR yang ada di depan dan yang ada di bangku Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut adalah pengumuman untuk Puri Intergen Church di minggu ini. Shalom saudara,
Dalam bulan Agustus, gereja kita mengambil tema Damai di Dalam Badai. 1 semester tahun 2025 telah kita lewati dan tidak sedikit kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup. Nah, dalam bulan Agustus ini, saya percaya khotbah demi khotbah yang dilepaskan tiap hari Minggu akan memberkati saudara dan saya. Karena itu saudara, pastikan datang tiap minggu dan kita bersama-sama bertumbuh menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di Ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Kesan kami ikut cool, seru, punya komunitas untuk sharing firman Tuhan, sharing kehidupan ataupun perihal pekerjaan dan juga perihal keluarga. perihal rumah tangga juga bisa, caranya ngurus anak, tumbuh kembang anak, kalau anak sakit gimana, menerima saran dari teman-teman sekitar, teman-teman di Cool juga. Puri Intergen Church mengadakan Cool Campaign, sebuah komunitas yang otentik untuk bertumbuh lebih dalam. Mari jadi bagian dari komunitas yang hidup, saling membangun dan berakar di dalam kasih Kristus. Daftarkan diri saudara di booth Cool setelah ibadah ini selesai. Waktunya sudah tiba. Pendaftaran Intergen Summit 2025 Former and Future Rain resmi dibuka. Intergen Summit merupakan konferensi lintas generasi yang terbuka bagi semua jemaat dengan semua kalangan usia. Harga tiket hanya Rp100.000. Daftarkan dirimu sekarang dan jadi bagian dari momen yang akan memberkati Jakarta dan bangsa-bangsa. Yuk, beli tiketmu sekarang di loket.com atau cukup scan barcode yang ada di poster ini. Jangan lewatin kesempatan ini, ajak teman dan keluarga. Mari kita bersama-sama merasakan hujan lawatan Tuhan. DNA telah mengeluarkan single terbaru yang berjudul Kasih dan Kuasanya. Saudara dapat mendengarkan lagu ini di seluruh digital platforms. Membebaskan dalam kasih-Nya, besar kuasa-Nya Yesus. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter yang ada di depan. Dan jangan lupa follow sosial media kami untuk update lainnya. Happy Sunday and God bless you. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menutup ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk sekali lagi berkat-Mu yang terindah bagi kami pada hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami sungguh yakin bahwa firman-Mu yang telah kami dengar adalah firman yang hidup. Sehingga kami keluar dari tempat ini menjadi satu pribadi yang baru. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu. Terimalah apa yang terbaik daripada Bapa di surga. Dan melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus. Sebab itu sekali-sekali jangan takut, jangan gentar. Tetapi yakin dan percayalah bahwa apapun yang kau perbuat, di situ Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Sehingga dari hari demi hari nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang telah diberkati dan menjadi berkat, sama-sama katakan. Amin. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.